Kasus ini bermula dari laporan hilangnya seorang driver travel rute Lombok Timur menuju Kota Mataram yang terakhir kali menerima penumpang pada malam hari. Rekan sesama pengemudi menyebut korban sempat mendapatkan pesanan mendadak dari dua orang penumpang yang meminta diantar ke wilayah yang relatif sepi di bagian utara pulau. Tidak ada yang mencurigakan pada awalnya, hingga komunikasi korban tiba-tiba terputus beberapa jam setelah perjalanan dimulai. Keluarga yang menunggu kepulangan korban mulai merasa khawatir ketika ponsel korban tidak dapat dihubungi dan kendaraan yang biasa dipantau melalui aplikasi juga tidak lagi terdeteksi. Pencarian awal dilakukan secara mandiri oleh keluarga dan komunitas driver travel setempat. Mereka menyisir jalur-jalur yang biasa dilalui, termasuk beberapa rute alternatif yang sering digunakan untuk menghindari kemacetan. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil hingga keesokan harinya, ketika seorang warga yang melintas di kawasan pinggir hutan menemukan sebuah mobil dalam kondisi hangus terbakar. Lokasi penemuan berada cukup jauh dari jalan utama, hanya dapat diakses melalui jalur tanah yang jarang dilalui kendaraan umum. Petugas kepolisian yang menerima laporan segera menuju lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan awal, kendaraan yang terbakar tersebut dipastikan milik korban berdasarkan nomor rangka yang masih dapat diidentifikasi. Kondisi mobil yang hampir seluruhnya hangus menyulitkan proses identifikasi lebih lanjut, namun ditemukan beberapa indikasi kuat bahwa kebakaran tersebut bukan terjadi secara tidak sengaja. Aroma bahan bakar yang menyengat serta pola api yang tidak merata mengarah pada dugaan bahwa kendaraan sengaja dibakar untuk menghilangkan jejak. Di sekitar lokasi, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga milik korban, termasuk serpihan kaca, bagian interior kendaraan, serta beberapa barang pribadi yang tercecer tidak jauh dari titik utama kebakaran. Namun yang menjadi perhatian adalah tidak ditemukannya korban di dalam kendaraan. Hal ini memunculkan dugaan bahwa korban telah dipindahkan sebelum mobil dibakar, atau peristiwa pembakaran terjadi setelah tindakan lain yang lebih dulu dilakukan terhadap korban. Penyelidikan kemudian mengarah pada penumpang terakhir yang diketahui menaiki kendaraan korban. Berdasarkan keterangan rekan sesama driver, pesanan tersebut berasal dari komunikasi langsung, bukan melalui aplikasi resmi, sehingga data identitas penumpang sangat terbatas. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat dalam menelusuri keberadaan dan identitas pelaku. Polisi mulai mengumpulkan rekaman CCTV dari beberapa titik yang diduga dilalui kendaraan korban sebelum hilang kontak. Dari rekaman yang berhasil dikumpulkan, terlihat kendaraan korban melintas di beberapa ruas jalan utama dengan dua orang penumpang di dalamnya. Namun setelah memasuki wilayah yang lebih sepi, tidak ada lagi rekaman yang dapat memberikan petunjuk lanjutan. Waktu tempuh yang tidak sesuai dengan rute normal semakin memperkuat dugaan bahwa korban diarahkan ke lokasi tertentu oleh penumpangnya. Sementara itu, kabar penemuan mobil terbakar dengan cepat menyebar di masyarakat dan memicu keresahan, khususnya di kalangan pengemudi travel dan transportasi daring. Banyak yang mulai mempertanyakan keamanan dalam menerima penumpang, terutama pada malam hari dan di lokasi yang tidak familiar. Beberapa komunitas driver bahkan mulai memberlakukan sistem saling berbagi informasi terkait penumpang mencurigakan sebagai langkah antisipasi. Pihak kepolisian menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk menangani kasus ini secara intensif. Selain mengandalkan bukti di lokasi kejadian, penyidik juga melakukan penelusuran terhadap riwayat komunikasi korban sebelum kejadian, termasuk panggilan telepon dan pesan terakhir yang dikirimkan. Setiap detail kecil menjadi penting dalam upaya mengungkap kronologi sebenarnya dari peristiwa ini. Di sisi lain, keluarga korban terus menunggu kepastian dengan harapan korban dapat segera ditemukan. Mereka mendatangi kantor kepolisian untuk mendapatkan informasi terbaru, sekaligus memberikan data tambahan yang mungkin dapat membantu proses penyelidikan. Suasana harap dan cemas menyelimuti setiap perkembangan yang disampaikan oleh pihak berwenang. Seiring berjalannya waktu muncul satu petunjuk baru dari hasil penyisiran lanjutan di sekitar lokasi kejadian. Petugas menemukan jejak ban lain yang diduga bukan milik kendaraan korban, serta tanda-tanda aktivitas di area yang sebelumnya tidak terlihat jelas saat pemeriksaan awal. Temuan ini membuka kemungkinan adanya kendaraan lain yang terlibat dalam peristiwa tersebut, menambah kompleksitas kasus yang sedang ditangani. Penyelidikan terus berkembang dengan fokus pada pengumpulan bukti tambahan dan pencarian saksi yang mungkin melihat aktivitas mencurigakan di sekitar lokasi pada malam kejadian.
Polisi juga tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan lebih dari satu pelaku, mengingat kondisi di tempat kejadian serta pola kejadian yang terungkap sejauh ini. Ketegangan semakin terasa ketika satu persatu fakta mulai terhubung, membentuk gambaran yang belum sepenuhnya utuh, namun cukup untuk menunjukkan bahwa peristiwa ini bukan sekedar kecelakaan biasa, melainkan sebuah rangkaian tindakan yang direncanakan. Perkembangan terbaru mulai mengarah pada pengungkapan pola yang lebih terstruktur dari kejadian tersebut. Dari hasil analisis rekaman CCTV tambahan yang berhasil diperoleh dari jalur alternatif, terlihat kendaraan korban sempat berhenti di sebuah titik yang tidak jauh dari lokasi ditemukannya mobil terbakar. Dalam rekaman itu, tampak satu kendaraan lain yang diduga mengikuti dari jarak tertentu. Meski kualitas gambar tidak sepenuhnya jelas, petugas mencatat ciri-ciri kendaraan tersebut sebagai bahan penyelidikan lanjutan. Tim penyidik kemudian memperluas area pencarian hingga beberapa kilometer dari lokasi awal penemuan mobil. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan unit K9 serta relawan dari masyarakat setempat yang mengenal medan hutan tersebut. Kondisi geografis yang cukup sulit, dengan kontur tanah yang tidak rata dan vegetasi yang lebat, membuat proses pencarian berjalan lambat. Namun, di tengah upaya tersebut, ditemukan sejumlah jejak tambahan berupa bekas gesekan di tanah serta potongan kain yang diduga berkaitan dengan korban. Temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa telah terjadi peristiwa lain sebelum kendaraan dibakar. Petugas menduga korban sempat dibawa keluar dari mobil di lokasi tersebut. Arah jejak yang ditemukan mengarah ke bagian hutan yang lebih dalam, sehingga tim memutuskan untuk melakukan penyisiran lebih intensif di area itu. Setiap langkah dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga keaslian barang bukti yang mungkin masih tersisa. Sementara itu, hasil pemeriksaan terhadap sisa-sisa kendaraan mulai memberikan petunjuk tambahan. Tim forensik menemukan indikasi adanya benda keras yang digunakan untuk merusak bagian dalam mobil sebelum dibakar. Selain itu, ditemukan pula sisa cairan yang diduga sebagai bahan bakar tambahan, memperkuat dugaan bahwa pembakaran dilakukan secara sengaja dan terencana. Pola kerusakan pada kendaraan menunjukkan bahwa pelaku berupaya memastikan tidak ada bukti yang tersisa. Di sisi lain, penyidik mulai menelusuri kemungkinan motif di balik kejadian ini. Berdasarkan data awal, tidak ditemukan riwayat konflik pribadi yang melibatkan korban. Hal ini mengarah pada dugaan bahwa tindakan tersebut murni bermotif kejahatan, seperti perampokan yang berujung pada tindakan kekerasan. Namun demikian, aparat belum menutup kemungkinan adanya faktor lain yang belum terungkap. Komunitas pengemudi travel di Lombok mulai mengambil langkah-langkah preventif. Beberapa di antaranya kini menerapkan sistem verifikasi identitas penumpang secara lebih ketat, termasuk meminta data lengkap sebelum perjalanan dimulai. Ada pula yang memilih untuk tidak menerima penumpang di luar jalur resmi atau tanpa referensi yang jelas. Langkah ini diambil sebagai respon langsung terhadap kejadian yang menimpa rekan mereka. Pemerintah daerah melalui dinas terkait juga mulai memberikan perhatian terhadap kasus ini. Mereka mengimbau seluruh penyedia jasa transportasi untuk meningkatkan standar keamanan, serta mendorong penggunaan sistem pemantauan yang lebih terintegrasi. Selain itu, koordinasi dengan aparat kepolisian ditingkatkan guna memastikan perlindungan bagi para pengemudi yang beroperasi di wilayah tersebut. Di tengah proses penyelidikan yang terus berjalan, tekanan publik terhadap aparat penegak hukum semakin meningkat. Masyarakat berharap pelaku segera ditemukan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Informasi yang beredar di media sosial turut mempercepat penyebaran kasus ini, meski tidak semuanya dapat dipastikan kebenarannya. Polisi pun mengingatkan agar masyarakat tidak menyebarkan spekulasi yang dapat mengganggu proses penyelidikan. Beberapa hari setelah penemuan awal, tim pencari akhirnya menemukan titik yang menjadi fokus baru penyelidikan. Di area yang cukup tersembunyi, petugas menemukan tanda-tanda yang mengindikasikan adanya aktivitas manusia dalam waktu dekat. Tanah yang terganggu serta posisi vegetasi yang tidak alami menjadi perhatian utama. Area tersebut kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh tim forensik. Ketika proses penggalian dilakukan secara hati-hati, suasana di lokasi menjadi semakin tegang. Setiap lapisan tanah yang dibuka membawa kemungkinan baru yang dapat mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada malam kejadian. Aparat yang berada di lokasi bekerja dengan penuh kehati-hatian, menyadari bahwa temuan di titik ini dapat menjadi kunci dari keseluruhan kasus.
Pada saat yang bersamaan, penyidik di lapangan terus mencocokkan setiap temuan dengan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Kronologi kejadian mulai tersusun lebih jelas, meski masih menyisakan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab. Hubungan antara kendaraan yang terbakar, jejak di lokasi, serta keberadaan kendaraan lain mulai membentuk satu rangkaian peristiwa yang saling terkait. Ketegangan terus meningkat seiring dengan semakin dekatnya penyelidikan pada titik terang. Setiap perkembangan yang muncul tidak hanya menjadi perhatian aparat, tetapi juga masyarakat luas yang mengikuti kasus ini dengan cermat. Situasi ini menjadikan setiap langkah penyelidikan sebagai bagian penting dalam mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Proses penggalian yang dilakukan di lokasi tersebut akhirnya mulai memperlihatkan hasil yang mengarah pada titik krusial dalam penyelidikan. Tim forensik menemukan sejumlah barang yang diduga kuat berkaitan langsung dengan korban, termasuk bagian pakaian dan benda pribadi yang sebelumnya dilaporkan hilang. Kondisi barang-barang tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyembunyikan jejak, namun tidak sepenuhnya berhasil menghilangkan bukti. Temuan ini segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih mendalam. Area di sekitar lokasi diperluas penjagaannya untuk memastikan tidak ada pihak luar yang mengganggu proses identifikasi. Sementara itu, hasil analisis awal mengindikasikan bahwa lokasi tersebut kemungkinan besar merupakan titik terakhir keberadaan korban sebelum peristiwa pembakaran kendaraan terjadi. Hal ini semakin memperjelas bahwa kejadian berlangsung dalam beberapa tahapan yang terpisah namun saling berkaitan. Di waktu yang hampir bersamaan, penyidik mendapatkan perkembangan penting dari hasil penelusuran rekaman tambahan di jalur keluar pulau. Sebuah kendaraan yang sebelumnya terdeteksi dalam rekaman awal kembali muncul di titik berbeda, kali ini dengan kecepatan tinggi dan tanpa mengikuti pola perjalanan normal. Ciri-ciri kendaraan tersebut kemudian disebarkan ke seluruh jajaran kepolisian sebagai bagian dari upaya pengejaran. Informasi ini menjadi titik balik dalam penyelidikan, karena untuk pertama kalinya, aparat memiliki arah yang lebih spesifik terkait kemungkinan pelaku. Tim gabungan mulai bergerak untuk menelusuri keberadaan kendaraan tersebut, termasuk memeriksa data kendaraan yang sesuai dengan ciri-ciri yang telah dikantongi. Beberapa lokasi seperti pelabuhan dan jalur keluar utama menjadi fokus pengawasan ketat. Sementara itu, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel yang diambil dari lokasi kejadian mulai memberikan gambaran tambahan. Ditemukan adanya jejak zat tertentu yang biasa digunakan dalam tindak kejahatan untuk melumpuhkan korban. Meski belum dapat dipastikan sepenuhnya, indikasi ini membuka kemungkinan bahwa korban sempat berada dalam kondisi tidak berdaya sebelum peristiwa utama terjadi. Keterangan dari saksi-saksi yang sebelumnya belum dianggap signifikan juga mulai mendapat perhatian ulang. Seorang warga yang tinggal tidak jauh dari jalur menuju hutan mengaku sempat melihat aktivitas kendaraan pada malam kejadian, termasuk suara yang tidak biasa di tengah malam. Keterangan ini kemudian dicocokkan dengan waktu dalam rekaman CCTV dan menunjukkan kesesuaian yang cukup kuat. Tekanan terhadap aparat semakin meningkat seiring dengan meluasnya perhatian publik. Media lokal terus menyoroti perkembangan kasus ini, sementara masyarakat menantikan kepastian mengenai siapa pelaku di balik peristiwa tersebut. Pihak kepolisian pun menyatakan bahwa mereka telah mengantongi beberapa nama yang masuk dalam daftar pemeriksaan, meski belum dapat dipublikasikan secara resmi. Di tengah penyelidikan yang semakin mengerucut, satu perkembangan mengejutkan muncul dari hasil pelacakan komunikasi. Nomor yang diduga digunakan oleh penumpang terakhir ternyata sempat aktif di wilayah berbeda beberapa jam setelah kejadian. Lokasi sinyal tersebut memberikan petunjuk baru yang langsung ditindaklanjuti oleh tim di lapangan. Langkah cepat dilakukan dengan mengirimkan tim ke lokasi yang terdeteksi tersebut. Penyisiran dilakukan secara tertutup untuk menghindari kemungkinan pelaku melarikan diri. Setiap pergerakan dipantau dengan cermat, mengingat kasus ini telah menunjukkan pola yang terencana dan berpotensi melibatkan lebih dari satu orang. Seiring dengan semakin dekatnya aparat pada titik yang diduga sebagai lokasi persembunyian, situasi menjadi semakin tegang. Koordinasi antar tim diperketat, sementara informasi yang masuk terus dianalisis secara real-time. Semua indikasi yang telah dikumpulkan selama proses panjang penyelidikan kini mengarah pada satu tujuan, yaitu mengungkap secara utuh siapa yang berada di balik rangkaian kejadian yang mengguncang ini. Pada tahap ini, penyelidikan tidak lagi hanya berfokus pada pengumpulan bukti, tetapi juga pada upaya memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat mengarah langsung pada pengungkapan pelaku tanpa memberi ruang bagi kesalahan. Setiap detik menjadi penting, dan setiap keputusan yang diambil akan menentukan arah akhir dari kasus yang sejak awal telah menyita perhatian luas ini.
Pergerakan tim di lapangan akhirnya mencapai titik yang selama ini menjadi fokus utama setelah sinyal terakhir dari nomor yang dicurigai terlacak di sebuah wilayah permukiman yang tidak terlalu padat. Aparat yang telah bersiaga sejak dini hari langsung melakukan pemantauan tertutup terhadap beberapa titik yang dianggap berpotensi menjadi lokasi persembunyian. Aktivitas di sekitar area tersebut diamati secara detail, termasuk pergerakan orang dan kendaraan yang keluar masuk tanpa pola yang jelas. Dari hasil pengamatan awal, terdapat satu rumah yang menunjukkan aktivitas tidak biasa. Tirai jendela selalu tertutup rapat, dan penghuni rumah jarang terlihat berinteraksi dengan warga sekitar. Selain itu, sebuah kendaraan yang cirinya menyerupai hasil identifikasi sebelumnya terlihat terparkir di bagian belakang bangunan, tertutup sebagian oleh terpal. Temuan ini segera dilaporkan ke pusat komando, dan keputusan diambil untuk melakukan tindakan lanjutan. Dengan koordinasi yang ketat, aparat mulai melakukan pendekatan secara hati-hati untuk memastikan situasi di dalam lokasi tersebut. Tim dibagi menjadi beberapa unit kecil yang bergerak dari arah berbeda guna mengantisipasi kemungkinan pelaku melarikan diri. Setiap pergerakan dipantau dengan cermat, mengingat kasus ini telah menunjukkan pola yang terencana dan berpotensi melibatkan lebih dari satu orang. Beberapa saat kemudian, petugas berhasil memastikan keberadaan individu yang diduga terkait dengan kasus ini. Dari pengamatan melalui celah bangunan, terlihat aktivitas yang mengindikasikan adanya lebih dari satu orang di dalam rumah tersebut. Hal ini memperkuat dugaan bahwa peristiwa yang terjadi sebelumnya memang melibatkan beberapa pelaku dengan peran yang berbeda. Ketika situasi dinilai cukup terkendali, aparat akhirnya melakukan tindakan pengamanan terhadap lokasi tersebut. Proses ini berlangsung cepat dan terukur dengan tujuan menghindari perlawanan serta menjaga keselamatan semua pihak. Dari dalam rumah, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga kuat berkaitan dengan kasus, termasuk benda yang menyerupai milik korban serta alat yang berpotensi digunakan dalam tindakan kejahatan. Individu yang berada di lokasi kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dalam proses awal, petugas mulai mengumpulkan keterangan yang diharapkan dapat membuka rangkaian kejadian secara lebih jelas. Setiap informasi yang diperoleh langsung dicocokkan dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan sebelumnya, termasuk hasil forensik dan rekaman yang ada. Di sisi lain, tim lain yang masih berada di lokasi awal kejadian terus melengkapi proses dokumentasi dan pengumpulan bukti tambahan. Beberapa bagian yang sebelumnya belum terjangkau kini mulai diperiksa ulang untuk memastikan tidak ada detail yang terlewat. Keterkaitan antara lokasi penemuan barang, titik pembakaran kendaraan, dan jalur pelarian mulai terlihat semakin jelas. Seiring berjalannya proses pemeriksaan, aparat menemukan indikasi bahwa peristiwa ini telah direncanakan sebelumnya, bukan terjadi secara spontan. Pola komunikasi, pemilihan lokasi, serta upaya menghilangkan jejak menunjukkan adanya persiapan yang matang. Hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan kasus, termasuk kemungkinan adanya jaringan atau keterlibatan pihak lain. Kabar mengenai pengamanan terduga pelaku mulai menyebar dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Banyak pihak menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai peran masing-masing individu dalam kejadian tersebut. Aparat pun menyatakan bahwa proses pemeriksaan masih berlangsung dan belum semua informasi dapat disampaikan secara terbuka demi menjaga integritas penyelidikan. Di tengah situasi tersebut, keluarga korban akhirnya mendapatkan perkembangan yang selama ini dinantikan. Meski masih dalam tahap awal, informasi yang disampaikan oleh pihak berwenang memberikan sedikit gambaran mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Namun demikian, proses hukum yang berjalan masih memerlukan waktu untuk memastikan seluruh fakta terungkap secara utuh dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyelidikan yang sejak awal penuh dengan ketidakpastian kini mulai mengarah pada titik terang. Setiap potongan informasi yang berhasil dikumpulkan perlahan menyatu membentuk rangkaian kejadian yang semakin mendekati kejelasan. Aparat terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat diidentifikasi dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan terhadap individu yang diamankan berlangsung secara intensif dan berlapis. Aparat mulai menggali keterangan dengan mencocokkan setiap jawaban dengan bukti yang telah dikantongi sebelumnya.
Dari proses ini, terungkap bahwa pergerakan pelaku pada malam kejadian tidak berdiri sendiri, melainkan terkoordinasi dengan pihak lain yang memiliki peran berbeda dalam setiap tahap kejadian. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti dengan pengembangan ke lokasi lain yang diduga menjadi bagian dari rangkaian peristiwa. Dalam salah satu pengakuan awal, terungkap bahwa korban sempat dibawa ke lokasi terpencil sebelum kendaraan dibakar. Lokasi tersebut dipilih karena jauh dari pemukiman dan minim penerangan, sehingga kecil kemungkinan ada saksi yang melihat langsung kejadian. Keterangan ini kemudian dikonfirmasi dengan temuan jejak yang sebelumnya ditemukan oleh tim pencari di area hutan, memperkuat kesesuaian antara pengakuan dan bukti fisik di lapangan. Petugas kemudian bergerak cepat menuju titik lain yang disebutkan dalam pemeriksaan. Di lokasi tersebut, ditemukan sejumlah barang tambahan yang semakin menguatkan keterlibatan pelaku. Beberapa di antaranya merupakan barang yang sebelumnya tidak ditemukan di lokasi awal, namun teridentifikasi sebagai bagian dari milik korban. Kondisi barang-barang tersebut menunjukkan bahwa pelaku sempat memindahkan atau menyimpan sebagian barang sebelum akhirnya ditinggalkan. Sementara itu, hasil analisis komunikasi yang terus dikembangkan menunjukkan adanya interaksi antara beberapa nomor yang aktif pada waktu yang sama di sekitar lokasi kejadian. Pola komunikasi ini mengindikasikan adanya koordinasi yang berlangsung secara real-time saat peristiwa terjadi. Data tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pelaku lain yang belum teridentifikasi. Langkah penyelidikan pun diperluas dengan melakukan penelusuran terhadap hubungan antar individu yang telah diamankan. Aparat mencoba memetakan keterkaitan sosial maupun aktivitas sebelumnya yang dapat memberikan gambaran mengenai motif dan perencanaan di balik kejadian ini. Sejumlah nama mulai masuk dalam daftar pemantauan dan beberapa di antaranya telah dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan. Di sisi lain, kondisi di lokasi kejadian utama mulai kembali normal setelah proses olah tempat kejadian perkara dinyatakan selesai. Garis polisi yang sebelumnya membatasi area secara bertahap dibuka, namun pengawasan tetap dilakukan untuk menjaga kemungkinan adanya temuan lanjutan. Warga sekitar yang sempat merasa khawatir mulai beraktivitas kembali meski rasa waspada masih terlihat dalam keseharian mereka. Perkembangan kasus ini juga mendorong pihak berwenang untuk mengevaluasi sistem keamanan transportasi informal di wilayah tersebut. Diskusi internal mulai dilakukan untuk mencari solusi yang dapat meminimalisir resiko serupa di masa mendatang. Beberapa usulan muncul, termasuk peningkatan penggunaan teknologi pelacakan serta integrasi data penumpang dalam sistem yang lebih terstruktur. Di tengah proses yang terus berjalan, aparat kembali memperoleh satu petunjuk penting dari hasil pemeriksaan lanjutan terhadap barang bukti digital. Dari perangkat yang berhasil diamankan, ditemukan riwayat pencarian dan komunikasi yang mengarah pada perencanaan sebelum kejadian berlangsung. Hal ini memperkuat dugaan bahwa tindakan yang dilakukan bukanlah keputusan mendadak, melainkan telah dipersiapkan sebelumnya dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Informasi tersebut kemudian dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan lokasi lain yang sempat digunakan dalam proses perencanaan. Tim kembali diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap beberapa titik yang disebutkan dalam data tersebut. Setiap lokasi diperiksa dengan cermat untuk memastikan apakah terdapat jejak tambahan yang dapat memperkuat rangkaian kejadian. Seiring dengan semakin lengkapnya potongan informasi yang berhasil dikumpulkan, gambaran mengenai peristiwa yang terjadi mulai tersusun dengan lebih rinci. Hubungan antara pergerakan korban, aktivitas pelaku, serta lokasi-lokasi yang terlibat kini menunjukkan pola yang semakin jelas. Aparat terus memastikan bahwa setiap detail yang ditemukan dapat dipadukan secara akurat sehingga tidak ada bagian yang terlewat dalam proses pengungkapan kasus ini. Dalam tahap ini, fokus utama penyelidikan tidak hanya pada mengungkap pelaku, tetapi juga memastikan bahwa seluruh rangkaian kejadian dapat dijelaskan secara utuh berdasarkan fakta yang ada. Setiap langkah yang diambil diarahkan untuk memperkuat konstruksi hukum yang nantinya akan digunakan dalam proses selanjutnya. Situasi yang sebelumnya dipenuhi ketidakpastian, kini berangsur mengarah pada kejelasan yang semakin mendekati inti dari peristiwa tersebut. Seiring dengan semakin kuatnya rangkaian bukti yang terkumpul, penyidik mulai menyusun kronologi kejadian secara lebih terperinci berdasarkan hasil pemeriksaan, temuan lapangan, serta analisis data digital.
Dari rekonstruksi sementara, diketahui bahwa peristiwa bermula sejak korban menerima permintaan perjalanan dari 2 orang yang telah lebih dulu merencanakan titik tujuan di luar jalur umum. Selama perjalanan, tidak ditemukan indikasi mencurigakan hingga kendaraan mulai memasuki wilayah yang sepi dan minim penerangan. Dalam fase inilah, dugaan tindakan pertama terjadi. Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik dan keterangan yang diperoleh, korban diduga mengalami upaya pelumpuhan yang membuatnya tidak lagi dapat mengendalikan kendaraan secara normal. Kendaraan kemudian diarahkan menuju lokasi terpencil yang sebelumnya telah dipilih oleh pelaku. Waktu tempuh yang tidak wajar dalam rekaman CCTV menjadi salah satu indikator kuat yang menguatkan dugaan ini. Setelah mencapai lokasi tersebut, rangkaian kejadian berlanjut ke tahap berikutnya yang menunjukkan adanya perpindahan aktivitas dari dalam kendaraan ke area sekitar hutan. Jejak yang ditemukan di tanah, posisi barang yang tersebar, serta kondisi lingkungan menunjukkan adanya interaksi yang intens dalam waktu singkat. Dari sinilah, penyidik meyakini bahwa peristiwa utama yang menjadi inti kasus terjadi di titik tersebut. Langkah berikutnya yang terungkap adalah upaya sistematis untuk menghilangkan jejak. Kendaraan korban dipindahkan kembali ke lokasi berbeda sebelum akhirnya dibakar. Pola pembakaran yang ditemukan menunjukkan penggunaan bahan tambahan serta teknik yang mengarah pada upaya penghancuran bukti secara menyeluruh. Namun sejumlah detail yang terlewat justru menjadi titik masuk bagi penyidik untuk mengurai kejadian ini. Sementara itu, pemeriksaan lanjutan terhadap para terduga pelaku mulai memperlihatkan perbedaan peran masing-masing individu. Ada yang diduga terlibat langsung di lokasi kejadian, sementara lainnya berperan dalam membantu perencanaan maupun pelarian. Hal ini diperkuat dengan temuan komunikasi yang menunjukkan adanya pembagian tugas sebelum dan sesudah kejadian berlangsung. Di sisi lain, aparat juga mulai menelusuri aliran barang dan kemungkinan adanya hasil kejahatan yang telah dipindahkan. Beberapa transaksi yang mencurigakan terdeteksi dalam kurun waktu yang berdekatan dengan kejadian, meskipun masih memerlukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan keterkaitannya. Setiap detail kecil terus diperiksa untuk memastikan tidak ada celah dalam penyusunan keseluruhan peristiwa. Perhatian publik terhadap kasus ini belum mereda, bahkan semakin meningkat seiring dengan munculnya informasi-informasi baru. Masyarakat mulai mengikuti setiap perkembangan dengan lebih cermat, sementara pihak berwenang berupaya menjaga agar informasi yang disampaikan tetap akurat dan tidak menimbulkan spekulasi yang berlebihan. Dalam situasi ini, transparansi menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik. Di tengah penyelidikan yang semakin dalam, satu fakta lain mulai mengemuka dari hasil penelusuran latar belakang para terduga. Ditemukan adanya keterkaitan tertentu yang sebelumnya tidak terlihat, baik dari sisi aktivitas maupun hubungan sosial. Informasi ini kemudian menjadi dasar bagi penyidik untuk memperluas pengembangan kasus ke kemungkinan jaringan yang lebih besar. Langkah pengembangan tersebut membawa tim pada beberapa lokasi baru yang sebelumnya tidak masuk dalam peta awal penyelidikan. Di lokasi-lokasi ini dilakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mencari kemungkinan adanya bukti tambahan atau keterlibatan pihak lain. Setiap lokasi memberikan potongan informasi yang semakin melengkapi gambaran besar kejadian. Dengan semakin banyaknya bukti yang terhubung, penyelidikan kini memasuki tahap yang lebih kompleks namun juga lebih terarah. Setiap hasil yang diperoleh tidak lagi berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan satu sama lain dalam membentuk alur kejadian yang utuh. Aparat terus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap sesuai dengan prosedur, sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan semakin terpetakannya alur kejadian, aparat mulai memasuki tahap pendalaman terhadap detail-detail kecil yang sebelumnya belum mendapatkan perhatian penuh. Setiap pergerakan pelaku pada malam kejadian ditelusuri kembali secara berurutan, mulai dari titik awal pertemuan dengan korban hingga fase akhir setelah kendaraan dibakar. Hasil penggabungan data dari rekaman, keterangan saksi, dan bukti digital mulai menunjukkan kesinambungan yang semakin kuat. Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah adanya jeda waktu tertentu yang tidak tercatat dalam rekaman maupun komunikasi. Jeda ini diduga sebagai momen krusial di mana pelaku melakukan tindakan yang tidak terekam secara langsung. Untuk mengisi celah tersebut, penyidik mengandalkan analisis forensik lanjutan, termasuk pola pergerakan di lokasi serta kondisi barang bukti yang ditemukan.
Dari hasil pemeriksaan mendalam terhadap lokasi kedua yang sebelumnya diidentifikasi, ditemukan tanda-tanda aktivitas tambahan yang mengindikasikan bahwa area tersebut tidak hanya dilalui, tetapi sempat digunakan dalam durasi waktu tertentu. Struktur tanah yang berubah serta posisi benda di sekitar menunjukkan adanya kegiatan yang cukup intens sebelum akhirnya pelaku meninggalkan tempat tersebut. Pada saat yang sama, pemeriksaan terhadap perangkat digital milik para terduga mulai mengungkap lapisan lain dari peristiwa ini. Riwayat komunikasi yang telah dihapus sebagian berhasil dipulihkan melalui metode forensik, memperlihatkan adanya percakapan yang mengarah pada pengaturan waktu dan tempat sebelum kejadian berlangsung. Beberapa istilah yang digunakan dalam komunikasi tersebut menjadi petunjuk penting yang kemudian dicocokkan dengan kondisi di lapangan. Perkembangan ini memperkuat keyakinan penyidik bahwa seluruh rangkaian kejadian telah disusun sebelumnya dengan tingkat perencanaan tertentu. Tidak hanya terkait lokasi, tetapi juga waktu pelaksanaan yang dipilih dengan mempertimbangkan kondisi sekitar yang minim aktivitas. Hal ini terlihat dari waktu kejadian yang berada di luar jam sibuk serta lokasi yang jauh dari pemukiman padat. Sementara itu, aparat juga mulai menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang berperan sebagai penghubung atau fasilitator. Beberapa transaksi komunikasi yang terdeteksi menunjukkan adanya nomor lain yang terlibat meskipun belum dapat dipastikan sejauh mana keterkaitannya. Penelusuran terhadap nomor-nomor tersebut terus dilakukan untuk memastikan apakah ada jaringan yang lebih luas di balik kejadian ini. Di lapangan, penyidik kembali melakukan rekonstruksi awal berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap detail dalam kronologi sesuai dengan bukti yang ada. Dalam proses ini, sejumlah titik diperiksa ulang untuk melihat kemungkinan adanya perbedaan antara dugaan awal dan kondisi sebenarnya di lokasi. Rekonstruksi tersebut memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai bagaimana peristiwa berlangsung secara berurutan. Dari awal perjalanan hingga titik terakhir yang teridentifikasi, setiap langkah pelaku mulai terlihat dalam satu alur yang saling terhubung. Beberapa bagian yang sebelumnya belum jelas kini mulai terisi, meskipun masih terdapat detail yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. Di sisi lain, hasil pemeriksaan terhadap kendaraan yang diduga pelaku juga mulai menunjukkan perkembangan. Dari analisis teknis ditemukan beberapa jejak yang mengarah pada penggunaan kendaraan tersebut dalam waktu yang berdekatan dengan kejadian. Kondisi mesin serta sisa material di bagian tertentu menjadi indikator yang menguatkan dugaan tersebut. Perhatian publik tetap tertuju pada setiap perkembangan yang terjadi. Informasi yang disampaikan secara berkala oleh pihak berwenang menjadi sumber utama yang diikuti masyarakat, sementara berbagai spekulasi yang beredar terus diantisipasi agar tidak mengganggu jalannya penyelidikan. Aparat menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan secara bertahap dan berdasarkan bukti yang valid. Dengan semakin menyempitnya ruang bagi kemungkinan lain, penyelidikan kini berada pada fase yang menentukan. Setiap data yang masuk langsung dianalisis dan dikaitkan dengan keseluruhan rangkaian peristiwa. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak hanya pelaku yang dapat diidentifikasi, tetapi juga seluruh mekanisme yang terjadi di balik peristiwa tersebut dapat terungkap secara menyeluruh. Pada tahap ini, penyelidikan memasuki fase yang semakin mendalam dengan fokus pada penguatan konstruksi hukum berdasarkan seluruh bukti yang telah dikumpulkan. Aparat mulai menguji konsistensi antara keterangan para terduga dengan fakta lapangan yang sebelumnya telah diverifikasi. Setiap perbedaan sekecil apapun menjadi bahan analisis untuk memastikan tidak ada bagian yang terlewat atau disembunyikan. Dari hasil pemeriksaan lanjutan, mulai terungkap bagaimana pelaku memanfaatkan situasi perjalanan yang tampak normal sebagai bagian dari rencana yang telah disusun. Korban yang tidak menaruh kecurigaan sejak awal perjalanan menjadi faktor yang mempermudah pelaku menjalankan tahap awal dari rencananya. Kondisi ini diperkuat dengan tidak adanya tanda-tanda perlawanan di dalam kendaraan pada fase awal perjalanan yang menunjukkan bahwa segala sesuatu berlangsung tanpa gangguan hingga titik tertentu. Seiring dengan berkembangnya penyelidikan, aparat menemukan bahwa jalur yang dipilih bukanlah rute acak. Lokasi-lokasi yang dilalui memiliki karakteristik yang serupa, yaitu minim penerangan, jarang dilalui kendaraan lain, dan jauh dari pemukiman warga. Hal ini menunjukkan adanya survei atau pengetahuan sebelumnya terhadap wilayah tersebut.
Dugaan ini semakin menguat setelah ditemukan riwayat pencarian lokasi di perangkat digital yang diamankan. Di sisi lain, penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya pengawasan terhadap korban sebelum kejadian berlangsung. Beberapa indikasi menunjukkan bahwa korban mungkin telah dipantau dalam kurun waktu tertentu, terutama terkait dengan pola kerja dan rute yang biasa dilalui. Meski belum dapat dipastikan secara penuh, temuan ini membuka kemungkinan bahwa korban tidak dipilih secara acak. Hasil analisis terhadap barang bukti tambahan juga mulai memberikan gambaran yang lebih spesifik. Beberapa benda yang ditemukan di lokasi berbeda menunjukkan keterkaitan yang kuat satu sama lain, baik dari segi jenis maupun kondisi. Hal ini memperkuat dugaan bahwa pelaku sempat berpindah-pindah lokasi sebelum akhirnya meninggalkan area utama kejadian. Dalam proses pemeriksaan terhadap para terduga, aparat mulai mengidentifikasi perbedaan tingkat keterlibatan masing-masing individu. Ada yang diketahui berada di lokasi sejak awal, sementara yang lain baru terlibat pada tahap tertentu setelah kejadian utama berlangsung. Pembagian peran ini menjadi salah satu fokus utama dalam penyusunan berkas perkara karena akan menentukan posisi hukum masing-masing pihak. Sementara itu, tim forensik kembali melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap sisa-sisa kendaraan yang terbakar. Dengan menggunakan metode yang lebih detail, ditemukan beberapa bagian yang sebelumnya tidak terdeteksi pada pemeriksaan awal. Temuan ini memberikan tambahan informasi terkait waktu pembakaran serta kondisi kendaraan sebelum api mulai menyebar. Di tengah perkembangan tersebut, aparat juga mulai melakukan sinkronisasi dengan pihak lain yang terkait, termasuk lembaga yang memiliki data tambahan yang dapat mendukung penyelidikan. Kolaborasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh secara lengkap dan akurat. Data lintas sektor mulai diintegrasikan untuk memperkuat keseluruhan analisis. Ketika seluruh potongan informasi mulai tersusun, penyidik melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kronologi yang telah dibangun. Setiap tahap diuji kembali untuk memastikan kesesuaian antara teori kejadian dan bukti yang ada. Proses ini dilakukan secara berulang untuk menghindari adanya kesalahan interpretasi yang dapat mempengaruhi hasil akhir penyelidikan. Dengan semakin jelasnya alur kejadian, perhatian kini beralih pada tahap akhir dari proses hukum yang akan dijalankan. Aparat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil telah memenuhi standar pembuktian yang berlaku sehingga seluruh proses dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Situasi yang sebelumnya dipenuhi ketidakpastian, kini berangsur berubah menjadi rangkaian peristiwa yang terstruktur dan dapat dijelaskan secara logis berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Dalam pengembangan terbaru, aparat menemukan bahwa komunikasi antar pelaku tidak hanya terjadi menjelang kejadian, tetapi juga berlanjut setelah peristiwa berlangsung. Percakapan tersebut mengindikasikan adanya upaya koordinasi lanjutan, termasuk dalam menentukan langkah berikutnya setelah kendaraan korban dibakar. Hal ini memperkuat dugaan bahwa pelaku telah menyiapkan beberapa skenario cadangan untuk menghindari pelacakan. Selain itu, penyidik juga berhasil mengidentifikasi jalur pelarian yang digunakan setelah kejadian. Jalur tersebut dipilih dengan mempertimbangkan minimnya pengawasan serta kondisi geografis yang memungkinkan pelaku bergerak tanpa terdeteksi dalam waktu tertentu. Analisis ini diperkuat dengan data pergerakan kendaraan yang sebelumnya telah dikumpulkan dari berbagai titik pemantauan. Di sisi lain, pemeriksaan terhadap lokasi-lokasi tambahan yang sebelumnya teridentifikasi mulai memberikan hasil yang semakin memperjelas keseluruhan rangkaian. Beberapa titik yang awalnya dianggap tidak terlalu relevan ternyata memiliki keterkaitan dengan pergerakan pelaku, terutama dalam fase setelah kejadian utama. Temuan ini menjadi bagian penting dalam melengkapi alur peristiwa secara menyeluruh. Sementara itu, aparat juga mulai menguji kembali seluruh barang bukti digital dengan pendekatan yang lebih mendalam. Data yang sebelumnya belum dapat diakses kini berhasil dipulihkan, memperlihatkan pola aktivitas yang semakin menguatkan konstruksi yang telah disusun. Setiap potongan informasi digital tersebut diselaraskan dengan temuan lapangan untuk memastikan konsistensi antar sumber. Dalam tahap ini, penyidik juga mulai menyusun gambaran utuh mengenai peran masing-masing individu secara lebih rinci. Dari hasil analisis, terlihat adanya pembagian tugas yang jelas mulai dari tahap awal hingga akhir kejadian.
Beberapa pihak berperan dalam mengarahkan korban, sementara yang lain terlibat dalam pelaksanaan di lokasi, serta upaya penghilangan jejak setelahnya. Perkembangan ini juga membuka kemungkinan adanya tahapan yang sebelumnya tidak terlihat secara langsung, namun teridentifikasi melalui keterkaitan antar bukti. Aparat terus menelusuri setiap kemungkinan tersebut untuk memastikan tidak ada bagian yang terlewat dalam keseluruhan proses. Setiap hasil yang diperoleh langsung diuji kembali untuk menjaga akurasi penyelidikan. Di tengah proses yang semakin mendekati penyelesaian, aparat tetap menjaga kehati-hatian dalam menyampaikan informasi kepada publik. Setiap perkembangan disaring dan disampaikan secara terbatas guna menghindari gangguan terhadap jalannya proses hukum. Masyarakat yang mengikuti kasus ini terus menantikan kejelasan penuh, sementara aparat memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur. Dengan seluruh bukti yang telah terhimpun dan saling menguatkan, penyelidikan kini berada pada tahap akhir sebelum masuk ke proses hukum berikutnya. Setiap detail yang telah dikumpulkan menjadi bagian dari satu rangkaian utuh yang menggambarkan secara jelas bagaimana peristiwa tersebut terjadi dari awal hingga akhir. Pada tahap lanjutan ini, aparat mulai melakukan penyusunan akhir terhadap berkas perkara dengan menggabungkan seluruh hasil penyelidikan yang telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir. Setiap keterangan, baik dari saksi, terduga maupun hasil analisis forensik, disusun secara sistematis untuk membentuk satu narasi utuh yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Proses ini dilakukan dengan ketelitian tinggi, mengingat setiap detail akan menjadi penentu dalam tahapan berikutnya. Dari hasil pendalaman terakhir, penyidik semakin yakin bahwa seluruh rangkaian kejadian telah berjalan sesuai dengan skenario yang telah dirancang sebelumnya. Hal ini terlihat dari kesesuaian antara jalur perjalanan, waktu pelaksanaan, hingga lokasi-lokasi yang digunakan dalam setiap tahap kejadian. Tidak ditemukan indikasi bahwa peristiwa ini terjadi secara spontan, melainkan merupakan hasil dari perencanaan yang melibatkan berbagai pertimbangan. Selain itu, aparat juga berhasil mengungkap bagaimana pelaku berupaya memanfaatkan celah dalam sistem transportasi informal. Pemesanan yang dilakukan di luar jalur resmi tanpa identitas yang jelas menjadi salah satu faktor yang memungkinkan pelaku menjalankan rencananya tanpa terdeteksi sejak awal. Fakta ini kemudian menjadi perhatian khusus bagi pihak berwenang dalam upaya pencegahan ke depan. Di sisi lain, hasil pemeriksaan lanjutan terhadap barang bukti menunjukkan adanya keterkaitan yang semakin kuat antara lokasi utama dan beberapa titik tambahan yang sebelumnya telah diperiksa. Setiap lokasi memiliki peran dalam rangkaian kejadian, baik sebagai tempat persiapan, pelaksanaan maupun upaya penghilangan jejak. Keterkaitan ini memperkuat konstruksi kronologi yang telah disusun oleh penyidik. Dalam perkembangan terbaru, aparat juga mulai mengkonfirmasi identitas seluruh pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya individu lain yang memiliki peran tidak langsung. Penelusuran terhadap jaringan komunikasi dan hubungan antar individu menjadi kunci dalam memastikan bahwa tidak ada pihak yang luput dari proses hukum. Setiap nama yang muncul dalam penyelidikan ditelusuri secara mendalam untuk memastikan keterlibatannya. Sementara itu, proses rekonstruksi lanjutan dilakukan untuk menguji kembali kesesuaian antara keterangan para terduga dengan fakta di lapangan. Dalam proses ini, setiap adegan diperagakan ulang berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Hasilnya menunjukkan tingkat kecocokan yang tinggi antara pengakuan dan bukti, meskipun masih terdapat beberapa bagian yang terus didalami untuk mendapatkan kejelasan penuh. Di tengah upaya tersebut, aparat juga memperhatikan dinamika yang berkembang di masyarakat. Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian lokal, tetapi juga memicu diskusi yang lebih luas mengenai keamanan dalam sektor transportasi. Beberapa pihak mulai mendorong adanya regulasi yang lebih ketat untuk memastikan perlindungan bagi para pengemudi maupun penumpang. Proses hukum yang akan berjalan selanjutnya menjadi fokus utama aparat dengan memastikan bahwa seluruh bukti yang telah dikumpulkan dapat mendukung setiap tahapan yang akan dilalui. Penyusunan berkas dilakukan dengan memperhatikan setiap aspek, mulai dari kronologi, bukti fisik, hingga analisis digital yang telah dilakukan secara menyeluruh. Dengan seluruh rangkaian yang telah terungkap, aparat kini berada pada posisi di mana setiap bagian dari peristiwa dapat dijelaskan secara terstruktur.
Setiap lokasi, waktu, dan peran yang terlibat telah terhubung dalam satu alur yang utuh, memberikan gambaran jelas mengenai bagaimana peristiwa tersebut berlangsung sejak awal hingga akhir. Memasuki tahap berikutnya, aparat mulai menfinalisasi seluruh hasil penyelidikan yang telah dikumpulkan dengan melakukan verifikasi silang terakhir terhadap setiap elemen penting dalam kasus ini. Proses ini tidak hanya memastikan keakuratan data, tetapi juga menguji kekuatan hubungan antar bukti yang telah disusun sejak awal. Setiap kronologi yang telah dibangun diuji kembali dengan pendekatan berbeda untuk memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan dalam proses hukum nantinya. Dalam rangkaian verifikasi ini, penyidik kembali menelusuri waktu-waktu krusial yang sebelumnya menjadi titik perhatian, terutama pada momen perpindahan lokasi dari kendaraan menuju area hutan hingga fase pembakaran. Analisis waktu menunjukkan bahwa seluruh tahapan berlangsung dalam rentang yang relatif singkat, namun cukup terstruktur untuk memungkinkan pelaku menjalankan setiap langkah sesuai rencana. Hal ini memperkuat dugaan bahwa pelaku telah memahami kondisi lapangan dengan baik sebelum kejadian berlangsung. Selain itu, aparat juga melakukan pendalaman terhadap jalur komunikasi yang digunakan oleh para pelaku untuk menghindari deteksi. Ditemukan bahwa sebagian komunikasi dilakukan melalui metode yang tidak umum digunakan, termasuk penggunaan perangkat sementara dan penghapusan data secara berkala. Namun, melalui teknik pemulihan digital, sebagian dari komunikasi tersebut berhasil direkonstruksi dan menjadi bagian penting dalam memperkuat alur peristiwa. Di sisi lain, hasil analisis terhadap lingkungan sekitar lokasi kejadian juga memberikan kontribusi tambahan dalam memahami bagaimana pelaku memilih tempat tersebut. Kondisi geografis, minimnya akses publik, serta keterbatasan jaringan komunikasi di area tersebut ternyata menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan. Hal ini menunjukkan adanya tingkat perhitungan yang cukup matang dalam menentukan lokasi. Penyidik juga mulai merangkum seluruh peran individu yang telah teridentifikasi dengan membaginya ke dalam beberapa kategori berdasarkan tingkat keterlibatan. Pembagian ini penting untuk menentukan langkah hukum yang akan diambil terhadap masing-masing pihak. Dari hasil pemetaan tersebut, terlihat adanya struktur peran yang tidak sederhana, melainkan melibatkan koordinasi yang cukup rapi di antara para pelaku. Sementara itu, perhatian terhadap aspek pencegahan juga mulai muncul seiring dengan semakin jelasnya pola kejadian. Aparat bersama pihak terkait mulai mengevaluasi celah-celah yang dimanfaatkan dalam kasus ini, termasuk sistem pemesanan yang tidak terverifikasi serta kurangnya pengawasan terhadap perjalanan di luar jalur resmi. Beberapa langkah awal mulai dirancang untuk meningkatkan keamanan di sektor tersebut. Dalam perkembangan yang hampir bersamaan, penyidik kembali melakukan pengecekan terhadap barang bukti yang sebelumnya telah diamankan, termasuk memastikan tidak adanya kontaminasi atau kesalahan identifikasi. Setiap barang diuji kembali untuk memastikan bahwa seluruhnya memiliki keterkaitan langsung dengan kasus dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Di tahap ini, seluruh potongan informasi yang sebelumnya tersebar kini telah tersusun dalam satu rangkaian yang saling menguatkan. Tidak hanya dari sisi kronologi, tetapi juga dari aspek teknis dan analitis yang mendukung keseluruhan gambaran peristiwa. Aparat memastikan bahwa setiap detail yang telah dikumpulkan mampu menjelaskan secara menyeluruh bagaimana kejadian tersebut berlangsung tanpa menyisakan keraguan. Seiring dengan selesainya tahap verifikasi akhir, proses mulai diarahkan pada penyampaian hasil penyelidikan secara resmi dalam kerangka hukum yang berlaku. Seluruh temuan yang telah dirangkum akan menjadi dasar dalam langkah berikutnya dengan memastikan bahwa setiap aspek telah memenuhi standar yang ditetapkan. Situasi yang sebelumnya penuh teka-teki, kini telah berubah menjadi rangkaian fakta yang terstruktur dan siap untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Memasuki fase lanjutan, aparat mulai menyiapkan langkah formal untuk membawa seluruh hasil penyelidikan ke tahap proses hukum yang lebih terbuka. Seluruh dokumen yang telah disusun diperiksa kembali secara berlapis oleh tim internal untuk memastikan tidak ada kekurangan dalam penyusunan berkas. Setiap keterangan yang sebelumnya diperoleh, baik dari saksi maupun terduga, dikaitkan kembali dengan bukti fisik dan digital agar membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam proses ini, penyidik juga melakukan penegasan terhadap garis waktu kejadian secara rinci hingga ke hitungan menit.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada celah waktu yang dapat menimbulkan interpretasi berbeda di kemudian hari. Dari hasil pemetaan waktu tersebut, terlihat bahwa setiap tahapan yang dilakukan pelaku memiliki jeda yang cukup terukur, memperlihatkan bahwa seluruh rangkaian bukan dilakukan secara terburu-buru, melainkan dengan perhitungan tertentu. Selain itu, perhatian juga diarahkan pada bagaimana pelaku berupaya menutupi setiap langkah yang telah dilakukan. Dari analisis mendalam, ditemukan bahwa beberapa tindakan yang dilakukan setelah kejadian utama bertujuan untuk mengaburkan urutan peristiwa, termasuk perpindahan lokasi barang dan penggunaan jalur yang tidak biasa. Namun, upaya tersebut justru meninggalkan pola yang pada akhirnya dapat diidentifikasi melalui pendekatan analitis. Di sisi lain, aparat juga menelaah kembali kondisi korban berdasarkan seluruh temuan yang ada. Hasil analisis menunjukkan adanya kesesuaian antara dugaan awal dengan bukti yang diperoleh di lapangan, termasuk posisi barang, kondisi lokasi, serta pola kejadian yang terungkap. Semua ini menjadi bagian penting dalam memperkuat keseluruhan narasi yang telah dibangun sejak awal penyelidikan. Perkembangan ini juga diikuti dengan koordinasi lintas lembaga untuk memastikan bahwa seluruh aspek yang berkaitan dengan kasus dapat ditangani secara komprehensif. Pertukaran data dan informasi dilakukan untuk melengkapi setiap bagian yang masih membutuhkan pendalaman. Dengan adanya kerjasama ini, penyelidikan tidak hanya bergantung pada satu sumber, melainkan didukung oleh berbagai pihak yang memiliki kewenangan dan kapasitas masing-masing. Sementara itu, aparat kembali melakukan penelusuran terakhir terhadap kemungkinan adanya lokasi tambahan yang belum teridentifikasi sebelumnya. Meskipun sebagian besar titik telah diperiksa, langkah ini tetap dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada bagian dari rangkaian kejadian yang terlewat. Setiap lokasi yang diperiksa memberikan konfirmasi tambahan terhadap jalur pergerakan yang telah disusun. Dalam tahap ini, perhatian juga mulai tertuju pada bagaimana kasus ini dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pola kejahatan serupa. Aparat mulai mengidentifikasi kesamaan dengan kasus lain yang pernah terjadi, termasuk dari segi metode dan pendekatan yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan di masa mendatang. Ketika seluruh rangkaian telah tersusun dengan rapi, penyidik melakukan pemaparan internal untuk memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama terhadap keseluruhan kasus. Proses ini menjadi penting untuk menjaga konsistensi dalam setiap langkah yang akan diambil selanjutnya, terutama dalam menghadapi tahapan yang lebih formal. Dengan seluruh bukti yang telah diverifikasi dan kronologi yang telah diperjelas, penyelidikan kini berada pada titik di mana setiap bagian dari peristiwa dapat dijelaskan secara rinci dan terstruktur. Seluruh proses yang panjang dan penuh tantangan ini akhirnya mengarah pada satu gambaran yang utuh mengenai bagaimana kejadian tersebut berlangsung dari awal hingga akhir, dengan setiap detail yang kini telah terhubung secara jelas dalam satu rangkaian fakta yang saling menguatkan. Kasus tragis yang menimpa driver travel di Lombok ini menjadi perhatian luas karena menunjukkan rangkaian kejadian yang terencana dan kompleks. Berawal dari perjalanan biasa, peristiwa ini berkembang menjadi tindak kejahatan yang melibatkan lebih dari satu pelaku. Penemuan mobil korban dalam kondisi terbakar di pinggir hutan menjadi titik awal terbukanya fakta-fakta mengejutkan di balik kejadian ini. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan berbagai bukti dari lokasi kejadian hingga data digital. Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa pelaku diduga telah merencanakan aksi tersebut dengan mempertimbangkan lokasi, waktu, dan kondisi lingkungan. Berbagai temuan di lapangan, mulai dari jejak kendaraan, barang bukti, hingga rekaman CCTV, saling menguatkan satu sama lain. Proses pengungkapan kasus ini juga menunjukkan pentingnya teknologi dalam membantu aparat menelusuri jejak pelaku. Selain itu, kerjasama antara tim forensik, penyidik, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat pengungkapan. Kasus ini juga menyoroti risiko keamanan dalam layanan transportasi, khususnya yang dilakukan di luar sistem resmi. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada, baik sebagai pengemudi maupun penumpang dalam setiap perjalanan. Pemerintah dan pihak terkait pun mulai mengevaluasi sistem keamanan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Di sisi lain, keluarga korban kini menunggu proses hukum berjalan hingga tuntas dengan harapan keadilan dapat ditegakkan. Seluruh rangkaian kejadian yang telah diungkap menunjukkan bahwa setiap detail memiliki peran penting dalam membentuk gambaran utuh sebuah peristiwa.
Aparat memastikan bahwa semua pihak yang terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Perkembangan kasus ini akan terus dipantau seiring dengan berjalannya proses hukum selanjutnya. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru.